berjenis PET tadi. Pembuatan lakop atau kepala sapu menggunakan bahan botol jenis HDPE. Jenis ini dipilih karena daya lelehnya yang tinggi hingga lebih mudah dibentuk dibandingkan botol minuman. Setelah selesai dicetak, lakop kemudian dirapihkan sesuai bentuknya. Untuk sejahtera, inilah hati sang bidadari. Setelah 4 karung besar botol plastik berhasil terkumpul, saatnya karung-karung tersebut ditimbang. Beratnya bermacam-macam. Karung paling besar beratnya mencapai 9,5 kg. Setelah ditimbang dan dibayar, karung lalu dibawa ke pabrik untuk diolah. Ayo, Yuk. Messi, 1, 2, 3. Oke. Wow, 9,5 kg ya? Iya. Seru banget, Makasih coy. ya. Senang, guys. Iya nih, Beratan beban hidup. Iya. Angel, lu ngapain ikut reunian? Emang lu satu sekolah sama dia? Ayo gosip ayo bantuin. Wah ini gede banget nih. Dia juga kepo. Iya. Ya udah, berat banget. Kuat ya. Lumayan. Nah, ini dia lokasi penggilingannya di sini. Iya, nah nanti digilingnya itu dari atas. Kalau di sini nanti dia turun dari sini. Nanti dibilas. Setelah dibilas nanti dipilah ke sini. Ini ada bak kontrol. Bak kontrol fungsinya adalah untuk memisahkan si kalungnya tadi sama si botol plastiknya. Oke. Habis itu nanti kita masukin ke mesin pengering itu di sana. Itu yang bulat itu dia muter kayak mesin cuci. Jadi cuma ngeluarin airnya aja. Nah, nanti pas setelah airnya udah mulai sedikit berkurang, nanti kita pakai lagi blower. Nah, itu ada pipa. Nah, nanti diisap sama pipa pipa spiralnya. Nah, itu pakai pipa paralon tuh isapnya tuh lajurnya. Nah, nanti hasilnya di sana hasil akhirnya. Nanti kita lihat itu sudah 100% kering. Jadi angkat itu. Udah tinggal dikarungin, siap karung. Sekarang siapa yang mau di atas masukin botol, siapa yang mau di bawah untuk milahnya. Oke, aku Oke, di atas. Aku mau deh giling. Di atas ya. Di bawah. Dari bawah, memisahkan kalung dengan botol. Oke. Oke, siap. Siap. Oke, masukin, boleh. Ya, masukin. Wah, siap. Oke, masukin. Nah, ya, muncrat. Botol-botol plastik bekas awalnya harus digiling dulu menggunakan mesin menjadi pecahan. Pecahan tersebut kemudian harus dibersihkan kembali dan dipisahkan dari bekas kalung yang masih menempel di leher botol. Oh, jadi ini diaduk-aduk biar kalungnya terpisah sama botolnya. Iya. Biasanya sehari bisa produksi berapa botol, Mas? Untuk kapasitas mesinnya satu hari 8 jam kerja itu 1 ton, Mbak. Wow, oke. Nah, ini kalau sudah ini dipisahin. Oke, ini mulai dipisahin ya. Jadi di finishingnya lagi di sini? Iya, Oke. di sini. Setelah disaring di dalam drum, pecahan botol disaring sekali lagi di dalam bak besar hingga benar-benar bersih. Proses ini bertujuan agar warna pecahan yang terkumpul rata dan tidak tercampur dengan warna kotoran lain. Bila sudah bersih, barulah pecahan-pecahan tersebut bisa dijual atau diolah menjadi barang baru. Ini
Apa? Repot gua sendirian lu, cepet banget ini mesin jalannya. Ah, udah tahu gua sendirian, gampang jomblo, apa dikasih tekanan. Ayo, yaudah aku ke bawah deh. Yaudah, ke bawah deh, kamu bantuin bawa deh. Kenapa sih? Lah, buah dewe kan nganin beginian. Malah lu mesinnya cepet banget ngegerolong baik. Kalau bukanya susah banget kayak kagak mau dipisahin. Dewean apa? Dewe kan sendirian, elon. Iyain aja. Lonely. Oke, udah aku bantuin ya. Nah. Setelah ikut membersihkan pecahan botol plastik, Cynthia mengajak Buah melihat proses pembuatan lakop hasil produksi pabrik. Untuk mesin kepala sabu ini bahannya harus ini. Oh, memang harus HDPE ini. jenisnya, bekas botol oli, botol bedak, botol sampo. Nah, kalau dia pakai botol air mineral tadi yang kacanya, dia nggak akan leleh kalau masuk mesin di sini. Pembuatan lakop atau kepala sapu menggunakan bahan botol jenis HDPE. Jenis ini dipilih karena daya lelehnya yang tinggi hingga lebih mudah dibentuk dibandingkan botol minuman. Setelah selesai dicetak, lakop kemudian dirapihkan sesuai bentuknya. Jadi di sini ibu yang motong-motongin ya? Iya. Bu, ini kalau boleh tahu ini dijualnya kemana dah? Ini dijual ke pengrajin sapu dari satu daerah juga bisa ke luar daerah. Oh, dijualnya? Bahkan bisa kita ekspor. Oh, dijualnya berapa duitan? Satunya 800 800.000. rupiah. Oh, ini udah jadi nih. Udah jadi nih. Ya, ini reject kalau untuk seperti reject. ini. Kenapa bisa reject, Bu? Reject karena ada sedikit kotoran seperti pasir atau apa gitu yang masuk. Jadi dia nggak bisa. Bagus lah ya. Ya. Oh. Lakop sapu ini biasanya dijual kepada pengrajin sapu di beberapa daerah dengan harga pabrik sebesar Rp800 per buah. Bila terselip kotoran sedikit saja, lakop sapu bisa dianggap gagal. Karena itu, ketelitian saat proses pencucian plastik memang sangat dibutuhkan. Bu, tiap hari bikin begini sampai berapa puluh, Bu? Bukan 10, maksudnya target sehari bisa dari 800 sampai 1000 piece. 800 Ibu begini-begini. Ya. Ya Allah, Ibu tangannya kuat banget ya. Itu kalau Kan malam ada istirahatnya. Ibu! ada istirahatnya. Ya. Oh, rapi, Ini Kakak. kurang rapi. Ini bawah juga belum. Ya, tapi seenggaknya udah ngebentuk kan, Bu? Ya, tengahnya sudah terbentuk. Akhirnya selesai juga ya. Akhirnya selesai. Pengalaman banget sih ini Rezi. Halo. Udah beres ya. Banyak banget ya kita dapat ilmu baru. Terus kita tadi juga udah nyuci-nyuci gitu kan. Waalaikumsalam. Loh, Ini kenalin bokap. jadi tadi yang bawa anjing yang aku bilang sama Angel bilang tuh ternyata Omnya. Oh, papanya Rezi. Iya. Apa yang kalian dapat malah dari sini? Banyak banget, sih, Om. Om. Alhamdulillah. Iya. Nah, jadi dulu usaha ini tuh awal dibangun sama papaku tuh tahun 2000. Papaku tuh masih beli mesin sama orang lain. Cuman mesin yang dibeli itu rusak terus. Jadi akhirnya coba deh papaku memperbaiki mesin yang rusak sampai akhirnya bisa bikin mesin sendiri sampai sekarang. Wow, Ini dari berjalan. situlah. Iya. Dan sekarang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Keren banget. Tapi hal baik memang harus sekeren itu. Iya, dan ramah lingkungan gitu loh. Dan sampah jadi sesuatu yang bisa dipakai lagi kan. Betul. Oh iya, terus kalau misalkan kita punya botol sampah plastik di rumah, itu bisa kita taruh mana, Om? Bisa dikirim ke tempat kami. Tentunya harganya akan lebih baik kalau dikirim ke penggilingan kan, karena kami juga punya banyak mitra-mitra dari Aceh sampai Papua. Wow. Nah, kita ada kenang-kenangan nih buat Rezi dan Om nih. Terima kasih banyak nih. Nah, ini Om. Oke. Iya, ini Rezi dan Oke. ini juga kita ada plakat nih Oh biar iya, nggak mana lupa coba sama lihat. kita ya kan. Mm-mm.